menceritakan sebuah kisah bersiang berjudul Wanita Suci di Zaman Jahiliyah. Seorang wanita bangsawan cantik dan budiman yang disenangi oleh masyarakat Quraisy dan bangsa Arab yang dijuluki sebagai As-Sakhirah. Ialah Khadijah binti Khuwailid. Sayyidah Khadijah menikah dengan dua lelaki sebelum menikah dengan Rasulullah SAW dan kedua suaminya meninggal dunia. Suami pertama adalah Atik bin Abi dan suami kedua adalah Abu Anas At-Tamimi. Dari kedua suaminya inilah Khadijah diwariskan harta sehingga menjadi Khadijah seorang yang kaya raya. Namun banyak orang yang tidak menginginkannya, tapi Khadijah menolaknya dengan baik. Cahaya apakah ini? Cerah sekali. Kemudian Khadijah pun terbangun. Pandangannya menatap sekeliling dengan rasa heran. Rupanya malam masih menutupinya. Oh, ternyata cuma mimpi ya. Kalau begitu, nanti aku kutanyakan kepada sepupuku Waraqah. Semoga saja ia bisa menafsirkan mimpiku. Seiring matahari terbit dan alam terlihat jernih pada pagi hari, si wanita cantik dan suci ini pun pergi menuju rumah sepupunya Waraqah bin Naufal. Mungkin saja ia bisa menafsirkan mimpinya semalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepertinya Khadijah Tahirah. Benar, ini Khadijah. Ada apa engkau datang pagi seperti ini? Begini Kak, semalam kan aku bermimpi bahwasanya matahari turun ke dalam rumahku dan ia menyinari sekelilingnya dan memancarkan cahayanya. Pertanda apakah itu? Semoga Kakak bisa menafsirkan mimpiku. Bergembiralah wahai saudara ibuku, cahaya kenabian akan masuk ke dalam rumahmu, dan dari sana itu Bergembiralah wahai saudara sepupuku, jika Allah membenarkan mimpimu, cahaya kenabian akan masuk ke dalam rumahmu, dan dari sana cahaya menutupi para nabi akan memancar. Terima kasih, kalau begitu saya pamit. Ucapnya dengan wajah yang berbinar dan senyum senang terlukis di kedua bibirnya. Allahu Akbar. Apa gerangan yang didengar Khadijah? Apakah yang dikatakan oleh saudara sepupunya membuat ia terdiam? Tubuhnya gemetar, perasaan bahagia meluap di dadanya.
Suatu hari, banyak gadis-gadis kecil sedang bermain di tengah kota. Kemudian, kemudian ada seseorang datang menyeru kepadanya. Wahai wanita Taimo, di negeri kalian ini akan datang seorang nabi bernama Muhammad. Dia diutus untuk menyampaikan salam Allah. Barang siapa yang dikehendaki sebagai istrinya, maka lakukanlah. Mendengar ucapan itu, Rina pun sangat bahagia, sedangkan teman-temannya tak peduli dengan ucapan itu. Kemudian ia pun pulang sambil menginang-inang perkataan orang tadi. Umur Khadijah pun menginjak 15 tahun. Khadijah, maukah engkau jika aku mengajakmu menjenguk temanku yang tak melahirkan? Kemana? Ke Aminah. Oh iya, boleh. Kalau begitu, mari kita pergi. Ayo. Tibalah Nabila dan Khadijah di rumah Aminah. Assalamualaikum, Aminah. Mereka pun berbincang-bincang dengan melihat seorang bayi tampan dan mungil yang mengejutkan pandangan. Ya Allah, sampai sekali ya. Dengan melihat wajahnya saja cukup membuat orang bahagia. Sepertinya kelak ia akan menjadi seseorang yang mulia di tengah-tengah masyarakat. Kalau begitu, kami permisi ya. Assalamualaikum.
Seusai menjenguk ibu dan bayi mungil itu, Khadijah dan Nafisah pun meninggalkan Aminah. Di saat inilah Sayyidah Khadijah bertemu dengan Nabi Muhammad pertama kali. Seperti apakah kelanjutan atas bersabdanya mereka? Mari kita saksikan bersama-sama. "25 tahun kemudian, suatu hari Abu Thalib berbicara kepada Rasulullah. Suatu hari Abu Thalib berbicara kepada Rasulullah. Wahai keponakanku, kita ini sudah tak punya harta. Kehidupan kita juga semakin sulit. Maukah kamu ikut dengan kafilah dagangannya Khadijah yang tak lama lagi akan pergi? Baiklah. Kemudian Rasulullah pun menyusuinya. Di sisi lain, Khadijah juga sedang mencari orang yang cocok untuk bekerja sama dengannya. Nafisah, aku sedang mencari orang yang Al-Amin. Kalau begitu sama Al-Amin aja. Enggak, tapi aku maunya yang Al-Amin. Ya, makanya Al-Amin yaitu Muhammad bin Abdullah. Ia terkenal sebagai orang yang jujur oleh masyarakat Quraisy. Makanya ia dijuluki sebagai Al-Amin. Oh begitu ya, kalau begitu boleh deh. Kalau begitu nanti aku akan menyampaikan hal ini kepadanya. Terima kasih. Ya. Kemudian Nafisah pun pergi menghampiri Rasulullah dan menyampaikan hal apa yang dimaksud. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Begini Muhammad, Khadijah sedang mencari orang yang ingin bekerja sama dengannya. Apakah kamu mau? Ya, saya mau. Kalau begitu, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Rasulullah setuju dengan kerjasama itu, beliau bersama kafilah dagangnya pun pergi menuju negeri Syam. Satu tahun pun berlalu. Tibalah saatnya untuk kafilah dagang kembali pulang ke negeri asalnya. Namun di pertengahan jalan, Maisyarah merasakan hal yang aneh. Ketika terik matahari yang sangat panas, Wah, ternyata awan ini mengikutiku. namun setelah ia berpisah dengan Rasulullah, Maisyarah pun
Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, ternyata bukan aku yang diikuti oleh hewan itu, tapi dia, Muhammad. Ada apa ya dengannya? Banyak sekali hal yang menakjubkan dalam dirinya yang aku perhatikan selama bersamanya. Tibalah mereka di depan suatu biara. Dari atas biara, si Rahib melihat Maisyarah lalu bertanya kepadanya. Hei, siapa lelaki yang istirahat di bawah pohon itu? Dia orang Quraisy dari penduduk Mekah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun yang tinggal di bawah pohon itu selain Nabi. Setelah mengucapkan hal itu, sang Rahib pun turun, kemudian mempersiapkan suatu hal dan memanggil para kaum buaya. Wahai kaum Quraisy, pengadilan saya mengundang kalian makan. Bukankah kami sering melewati jalan ini? Ini adalah zaman istimewa untuk kalian, maka tidak boleh ada satupun orang berseberangan dengan kalian. Wahai rakyat, kami semua sudah hadir kecuali satu pemuda yang bertanduk di atas pohon. Panggil dia, saya tidak mau ada yang tertinggal. Kemarilah, orang itu tidak ingin satupun dari kita yang tertinggal. Mama dong. Usai menyantap makanan, mereka pun berpamitan pulang. Dan sang Rahib berkata kepada beliau, Demi Allah, beritahukan aku tentang apa yang aku tanyakan kepadamu. Sampaikan saja kepadaku apa yang kau ketahui. Kemudian Rahib itu pun mengajukan pertanyaan demi pertanyaan, dan Rasulullah terus memberikan jawabannya. Ternyata apa yang dijawab oleh Rasulullah ada di dalam Alkitab. Kemudian ketika memperhatikan punggung beliau, sang Rahib pun melihat tanda penutup kenabian ada di antara kedua bahu beliau. Apa hubunganmu dengan lelaki itu? Ya putraku. Dia bukan putramu. Anak itu enggak punya ayah yang masih hidup. Ya, sungguhnya dia adalah putra saudaraku. Apa yang terjadi pada ayahnya? Ayahnya meninggal ketika hendak mengandungnya. Kamu benar. Aku melihat awan menaunginya. Maka pulanglah kamu dengan keponakan kamu dan waspadainlah kaum Yahudi terhadap dirinya, karena dia akan mempunyai kedudukan yang agung. Mereka pun kembali ke negeri Mekah.
ketika dalam masa perdagangan, harganya tidak pernah aku lihat dari orang lain. Dan sangat besar. Dan ketika bersamanya, tidak pernah aku melihat dia berbohong. Akhlak dan perangainya sangat terindah. Perkataannya sopan. Tidak pernah aku melihat orang terindah dia. Mendengar hal itu, Khadijah pun ingin melamar Rasulullah SAW, dan dia pun menceritakan hal itu kepada sahabatnya Nafisah. Pak. Ya, silakan saja. Kemudian Nafisah pun menghampiri Rasulullah SAW. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Wahai Muhammad, apakah kamu sudah menikah? Kenapa? Siapa yang mau menikah dengan lelaki miskin seperti saya? Jika ada orang yang terpandang, hartanya tercukupi, cantik, kemuliaannya sepandang, apakah kamu tidak mau? Siapa dia? Khadijah? Kalau gitu saya mau melakukannya. Kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pernikahan terbaik sepanjang sejarah. Kemudian Rasulullah pun mengajak paman beliau, Hamzah, untuk menemaninya menghina Khadijah. Paman, mau nggak temenin saya melamar Khadijah? Ya, baik. Kemudian berjalanlah proses bilangan tersebut dengan baik. Hari-hari ta'aruf dan bilangan pun berjalan.
antara Sayyidina Muhammad dengan Sayyidah Khadijah, dan saatnya acara pernikahan pun tiba. Amir bin Asad sebagai pasangan yang memuji Rasulullah SAW dan menikahkan Khadijah. Aku nikahkan kamu dengan anak saudaraku Khadijah binti Khuwailid dengan mahar 10 ekor unta, kuda dan 12 ukiah emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Khadijah binti Khuwailid dengan mas kawin tersebut tunai. Setelah ijab kabul selesai pada Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib menyampaikan khutbah nikah. Orangnya termasuk seseorang yang jika dibandingkan dengan pemuda lain pasti unggul dari sisi keutamaan dan akal. Meski dia tidak punya harta, ada barangan yang pasti hidup dan barang titipan yang pasti diminta kembali. Dia berminat pada Khadijah binti Khuwailid dan Khadijah juga pula minat yang sama padanya. Selesai akan sejumlah hewan disembelih, rebana-rebana ditambah. Khadijah juga mengadakan open house untuk para keluarga dan sayangnya ayah Khadijah tidak sadarkan diri pada hari pernikahan beliau karena sedang mabuk khamar. Siapa itu? Kemudian saat bangun tidur pada pagi hari, ayah Sayyidah Khadijah pun menanyakan tentang baju yang ia kenakan dan aroma wangi yang melekat padanya. Baju siapa ini? Dan aroma siapakah ini? Cerita itu pun sampai kepada orang-orang Quraisy. Itu adalah baju yang diberikan oleh menantumu. Suami putriku, perasaan saya tidak pernah menikahkannya dengan siapapun. Kemudian para Bani Hashim pun datangi Khuwailid yang dibersamai oleh Muhammad SAW sehingga awalannya mereda. Bawa teman kalian yang kalian sebut, aku telah menikahkannya dengan Khadijah. Kemudian Rasulullah pun menampakkan diri. Jika aku telah menikahkannya dengan Khadijah, aku setuju.
Maka jika aku belum melakukannya, maka aku telah menikahkan Khadijah dengannya. Hati Khuwailid tidak mampu menolak sosok dia yang santun dan rupawan. Tamat.